Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yulia Indriawati, siswa di PKP Gelembang 2 tahun 2023 selaku Action Leader. Izin memaparkan hasil aksi perubahan yang berjudul Pembangunan Sistem Identifikasi Kendaraan di Pintu Gerbang Akademi Militer berbasis mikrokontroler. Selanjutnya, kami persilahkan untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Aditya Karya Mahatma Firya Negara Bakti. Akademi Militer merupakan kawasan terbuka bagi calon-calon pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI, bahkan pimpinan nasional yang terletak di Lembah Tidar, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Action Leader berada di Departemen Mipatek yang merupakan salah satu departemen di bawah Akademi Militer. Depipatek adalah Departemen Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi. Departemen yang menyelenggarakan pendidikan di jajaran TNI AD di bawah Lembaga Pendidikan Akademi Militer dengan tugas pokok membentuk perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan II. Depipatek sebagai badan staf teknik akademis yang bertugas menyelenggarakan pendidikan teknik dengan pendidikan akademis pendidikan, pengajaran, dan pelatihan di bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi. Kondisi saat ini di Akademi Militer dalam mengidentifikasi kendaraan yang keluar masuk kesatuan masih bersifat manual dan visualisasi minim, sehingga mengakibatkan lemahnya sistem keamanan dalam mendeteksi kendaraan yang keluar masuk di kesatuan Akademi Militer. Akibat fenomena tersebut, Action Leader mempunyai gagasan untuk memperkuat sistem keamanan dengan cara pembangunan sistem identifikasi kendaraan berbasis mikrokontroler. Diharapkan dengan adanya pembangunan sistem identifikasi ini dapat meningkatkan keamanan di lingkungan Akademi Militer. Video berikut adalah tampilan tentang simulasi sistem identifikasi kendaraan yang akan dibangun. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembangunan sistem identifikasi kendaraan berbasis mikrokontroler. Menghadap sponsor, menghadap mentor, koordinasi dengan KTUT untuk pembuatan surat perintah tim efektif, rapat koordinasi tim efektif. Testimoni dari stakeholder internal dan eksternal. Modul rangkaian pemancar dan penerima 433 MHZ. Oke, ini adalah komponen-komponen yang dibutuhkan
dalam sistem pemancar dan penerima. Diawali dari untuk yang pemancar ini ada modul pemancarnya. Ini pemancar dengan frekuensi 400 atau 433 MHz. Kemudian ini mikrokontrolernya menggunakan Arduino Nano dan beberapa kabel jumper, dan juga ini ada kabel data untuk memprogram Arduino Nano-nya. Dan untuk merangkaian modul ini kita menggunakan namanya ini breadboard ya, breadboard ini untuk sistem pemancarnya. Kemudian untuk menerima sama, kita tetap menggunakan mikrokontroler Arduino Nano, kemudian kabel data dan juga breadboard. Dan ini modul penerimanya menggunakan frekuensi 433 MHz. Kemudian ini ada sebuah LED yang nanti digunakan sebagai indikator jika pemancar dan penerima ini saling terkoneksi. Berikutnya kita akan memasang atau merangkaikan untuk sistem pemancarnya, pasangkan pada breadboard di namanya, kemudian pemancarnya, modul pemancar. Selanjutnya kita koneksikan dengan menggunakan kabel jumper. Yang pertama adalah untuk sini kutub positif pada pemancar, kita koneksikan, sambungkan ke tegangan 5 volt ya, 5 volt ini, 5 volt di Arduino Nano. Kemudian yang negatif kita hubungkan ke ground, ini GND. Berikutnya untuk data ya, data pada modul kita sambungkan di pin 12. Demikian, setelah itu baru kita masukkan programnya ya, programnya menggunakan Arduino Nano. Kita hubungkan dulu kabel datanya ya, setelah itu kita hubungkan ke komputer ya dengan menggunakan saluran komunikasi atau dengan USB. Kemudian kita masuk ke dalam programnya. Ini programnya menggunakan Arduino IDE. Nah, ini adalah library agar bisa terkoneksi dengan membentuk frekuensi 433 pada Arduino ya, ini library-nya. Setelah itu kita aktifkan drivernya ya, setelah kita aktifkan drivernya untuk driver library tadi ya, untuk library tadi. Kemudian kita memulai pemrograman menggunakan Arduino dengan perintahnya serial begin dengan baud rate-nya adalah 9600 ya, kita jalankan. Nah, data yang akan kita kirim itu berupa karakter ya, dengan variabelnya kita kasih MSG, itu bisa variabel, bisa bebas, nama apa saja. Kemudian data yang kita akan kirim juga bebas. Kalau ini saya kasih nama selamat, nah bolehlah di sini. Baru kita tuliskan perintah pengiriman, driver send ya, driver send. Tadi karakter tadi MSG kita kirim ya, kita kirim dengan, kemudian karena pengirimannya tidak sekaligus, dia per bagian atau per karakter, makanya dia juga di sini ada driver wait ya, driver wait packet send ya, karena dikirimnya satu persatu dengan delay 200 milisecond nih. Setelah itu baru kita run ya, kita jalankan atau kita isi Arduino tadi ya, Arduino dengan program ini ya, dengan mengklik ini upload, ini kita klikkan upload ya, maka akan terkirim di Arduino ya. Setelah pemancar, kita pada bagian menerima kita juga akan rangkai sama, kita gunakan Arduino dan menggunakan breadboard, namanya breadboard untuk kita ya. Kemudian modul penerimanya, setelah itu kita hubungkan ya, di sini ada 4 pin pada modul penerima, yaitu VIN. Yang pertama VIN kita hubungkan ke tegangan 5 volt pada Arduino Nano ya, 5 volt. Selanjutnya ground GND ini sama, kita masukkan ke GND juga, ini GND. Berikutnya data kita masukkan ke pin 11 ya, kalau tadi pemancar pin 12, ini kita masukkan ke pin 11. Kemudian untuk indikator lampu ya, kita gunakan pin 8. Setelah ini baru kita berikan programnya ya, menggunakan Arduino programnya tadi. Untuk LED, nah tadi kita menggunakan LED. Untuk kutub positifnya itu masuk ke pin 8, sedangkan kutub negatifnya kita gunakan ground. Oke, berikutnya kita berikan programnya ya, masih sama, kita menggunakan library yang sama dengan pemancar tadi, RSK dan juga SPI. Setelah itu kita kenalkan, tadi karena kita menggunakan pin 8 pada Arduino, kita kenalkan sebagai ya pinnya untuk indikator, kita kasih nama switch pin di pin 8. Kemudian kita aktifkan driver ASK-nya ya, sama dengan pemancar, kita aktifkan juga memulai programnya di Arduino dengan cara bikin sama, baud rate-nya 9600. Nah, setelah itu baru pada perintah menerima data ya, kita menggunakan integer 8 ya, kita baru mau menerima karakter per karakter ya, karakter per karakter ya. Setelah diterima semuanya karakter per karakter, kita dari program menerima akan menanyakan itu data apa yang dikirimkan tadi pemancar. Ini tadi ditanyakan ini ya, variabelnya sama MSG tadi, kemudian tipe datanya juga sama, karakter ya. Jika ada data atau terkoneksi
Ya, jika terkoneksi antara tadi pemancar dan diterima oleh sistem penerima ini, dikasihkan indikator, ini perintahnya. Jika ada karakter atau data yang masuk, ada MSG yang masuk, maka kita berikan perintah untuk memberikan tegangan pada pin 8. Pin 8 tadi kita kasih nama switch pin ini, ya, dengan nilai high atau tinggi, atau dikasihkan tegangan. Terus kemudian saya kasih delay 100 milisecond, kemudian saya matikan. Jadi ini terjadi adalah jika ada koneksi, maka lampu indikator pada LED itu akan berkedip-kedip. Ya, jika tidak ada koneksi ya mati, ya. Mati seperti ini. Nah, ini kondisinya akan mati seperti ini. Tapi jika nanti ada koneksi dengan pemancar, maka ini akan berkedip-kedip. Ya, kita akan mencoba. Tadi karena kita pemancar sudah, penerima sudah, program sudah ada. Ini tidak tergantung dengan komputer. Kita bisa digantikan dengan menggunakan power bank atau sumber tegangan yang lain. Ya, sumber tegangan yang lain. Ini kita akan nyalakan. Kita buktikan apakah sudah dapat terkoneksi atau tidak. Nah, ternyata setelah pemancar kita berikan tegangan, indikator lampu menyala, ngeblink. Ini tandanya bahwa ini antara pemancar dan penerima sudah terkoneksi. Ya, terkoneksi ini buktikan jika pemancar saya matikan, maka dia akan mati. Saya cabut ini tegangannya di pemancar, maka pemancar akan mati. Kemudian karena tidak ada koneksi antara pemancar dan penerima, di indikator juga akan mati. Dan jika kita nyalakan lagi, ya, kita nyalakan lagi pada pemancar, nah, ini ada indikator LED-nya berkedip, tandanya bahwa terjadi koneksi antara atau terhubung adanya komunikasi antara pemancar dan penerima. Nah, demikian sistem kerja untuk awal, karena untuk lanjutannya nanti kita akan komunikasikan lagi atau kita hubungkan lagi dengan indikator pada laptop dengan pemancar atau data yang berbeda pada pemancar. Yang membedakan seperti rencana awal dari pembuatan sistem ini untuk membedakan antara pemancar yang akan dipasang pada kendaraan. Demikian sistem kirim terima. Terima kasih.